Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghambaan diri ini adalah wujud atau sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kita kitab suci yang berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ini menjadi petunjuk kepada kita semuanya bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, di awal surat di sana disebutkan Dzalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang di dalamnya yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang akan dijadikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an merupakan kitab suci yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Di dalamnya tidak ada sesuatu yang patut kita ragukan, karena Al-Qur'an adalah isinya sebuah kenyataan yang Allah firmankan kepada kita semuanya. Sehingga tentu Al-Qur'an, karena di dalamnya tidak ada keraguan, maka kita harus mengimaninya, kita harus mengamalkannya. Nah, insya Allah ya, karena Al-Quran ini akan menjadikan petunjuk tadi, petunjuk kepada siapa? Hudalil muttaqin, kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau kita tidak ingin punya rasa ragu di dalamnya, maka tentu kita harus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan ketakwaan inilah insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, dari kitab Allah. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa ini, muttaqin ini ya, tentu banyak sekali ciri-cirinya. Tetapi yang perlu kami sampaikan, ya, kalau orang yang bertakwa, insya Allah di dalam hatinya tidak akan ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang bertakwa ini tentu memiliki keimanan. Nah, orang yang bertakwa ini ya, muncul dari rasa iman, muncul dari keimanan. Karena orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang itu bertakwa manakala orang tersebut tidak beriman. Maka karena Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang dijadikan petunjuk,
kita harus bisa melaksanakan petunjuk itu dengan sebaik-baiknya kalau kita ingin selamat. Sebagaimana kalau kita perhatikan sebuah perusahaan, ya, perusahaan otomotif atau kendaraan atau barang apapun, ketika membuat produksinya, ketika membuat barangnya, atau produsen mobil membuat mobil, tentu akan mengeluarkan, ya, ketika membuat mobil itu disertai dengan buku petunjuk cara menggunakan mobil tersebut. Nah, kalau ingin mobil itu menjadi awet, mobil itu tidak cepat rusak atau bisa terjaga, maka otomatis harus mengikuti petunjuk yang telah dibuatkan oleh produsen mobil tersebut. Jangan sampai kita seenaknya sendiri menggunakan mobil tanpa mengikuti petunjuknya. Begitu juga dengan kita hidup di dunia ini. Kita ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah membuat buku petunjuknya, yaitu Al-Qur'an, agar kita bisa selamat, maka otomatis kita harus mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an tadi. Nah, insya Allah, ya, dengan kita, ya, mengikuti petunjuk yang ada di Al-Qur'an, maka insya Allah hidup kita akan tentram, hidup kita akan damai, dan tentu kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu, ya, diciptakan oleh Allah sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, menjadi pembelajaran kita bersama, menjadi pengingat kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menurunkan Al-Qur'an, ya, di bulan suci Ramadan ini. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, ya, pada malam, ya, malam yang penuh dengan kemuliaan. Nah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Apabila apa yang saya sampaikan ini ada kekurangan, mohon dimaafkan, ya, dan kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita, ya, baik puasa kita, sholat kita, tadarus kita, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.